Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inventor. Selamat bertemu kembali bersama saya di sini tentang pembuatan gambar menggunakan inventor. Kemarin kita sudah membuat beberapa part ya, ada 4 buah part, kemudian kita lakukan assembly. Nah, sekarang hari ini kita coba lagi untuk membuat bentuknya menjadi drawing seperti ini ya. Nah, menjadi drawing seperti ini kita coba nanti buat ya. Tetapi sebelum kita membuat drawing ukurannya seperti ini ya, nanti kita usahakan dulu membuat etiketnya ya, seperti ini. Ya, kita buat etiketnya seperti ini ya. Nanti contoh etiketnya adalah kita ikuti yang ini ya. Nah, kita coba buat dulu etiketnya seperti ini supaya gambar kita itu nanti sesuai dengan kaidah gambar teknik ya, dimana nanti kalau kertas ukurannya A3 atau A4, nah itu berbeda dengan pengukuran garis pinggirnya. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita coba ya untuk pembuatan drawingnya, tetapi di sini kita membuat dulu etiketnya ya. Terlebih dahulu kita buat etiketnya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, kita klik new ya, kita klik new di sini. Kemudian di sini metrik, kemudian kita pilih, jangan kita pilih standar lagi, tetapi kita di sini memilih ISO IDW ya. Nah, ini ya ISO IDW, kemudian kita klik create ya. Kita create, kita tunggu proses loading untuk layarnya. Oke, sahabat inventor, ini sudah terlihat layar drawingnya ya. Ini sudah terlihat layar drawingnya. Nah, di sini yang pertama harus kita ubah dulu ya ukuran kertas ya. Kalau ukuran kertasnya ini misalnya mau kita buat dengan bentuk A3 ya, A3 ya, kita langsung aja seperti ini A3. Kita klik di sini sheet ya, kita klik kanan sheet ini, kemudian kita edit sheet ya. Di sini adalah pengaturan untuk merubah ukuran kertas. Ini ada A4, A3 ya. Nah, tetapi di sini kita coba dulu membuat dalam bentuk A3 ya. Nah, ini posisi kata bisa portrait, bisa landscape ya. Kalau kita klik portrait kemudian kita klik OK, nah maka posisinya seperti ini ya. Tetapi A3 itu biasanya ya menggunakan landscape ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita membuat etiketnya, di sini perlu diketahui dulu bahwasannya untuk bordernya atau garis pinggirnya ini ya, ini default dia ya, default dia itu ya seperti ini, seperti yang ada di ini. Karena di inventor tuh ya dia seperti ini yang dia buat. Tetapi kan dalam gambar teknik itu sebenarnya ada pengaturan ukuran untuk garis pinggir, dimana yang sebelah kiri ya, atau ini ya, sebelah kiri ini jaraknya dari pinggir kertas ke dalam itu jaraknya itu 20 mili ya, 20 mili. Kemudian ini dari pinggir kertas bagian atas ini 10, kanan ini 10, bawah ini 10. Kalau untuk dalam gambar teknik, kertas gambar teknik menggunakan kertas A3. Nah, kalau A4 dia sisi kirinya itu 20, kemudian kanan 5, atas dan bawah itu juga 5 mm. Nah, tapi di sini kita menggunakan kertasnya A3, maka ini kita atur dulu. Nah, cara pengaturannya itu kita klik di sini drawing resource ya, kita buka tanda tambahnya. Kemudian di sini ada borders ya, kita buka. Kemudian default borders ya. Kemudian kita insert drawing ya. Sebentar, ini kita klik kanan, insert drawing border, kita klik yes ya. Nah, di sini ada pengaturannya. Ini kita nolkan saja dulu, 0 ya. Ini kita klik 0. Kemudian di sini ada tanda panah seperti ini, kita klik ya. Ini center mark ini
center marknya ini kita hilangkan checklistnya. Nah, kalau kita hilangkan checklistnya, maka yang ada di ukuran-ukuran garis ini menghilang. Nah, seperti itu nantinya. Nah, kemudian di sini ada top ya, ini berarti atas, right ya, ini kanan, bottom itu bawah, left itu kiri. Nah, yang sebelah kiri ini tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ukurannya 20 untuk kertas A3 ya. Untuk bottom, right, top, atas, kemudian kanan, bawah itu 10 kalau di A3. Nah, kalau sudah seperti ini, center marknya kita matikan, kemudian kita klik OK ya. Nah, ini berubah seperti ini. Maka di sini 10 ya. Nah, itu untuk pengaturan bordernya. Nah, sekarang kita beralih untuk pembuatan etiketnya. Kita klik di sini ya. Untuk etiketnya ini kita klik di title box. Title box ya, bukan box. Bukan box, blocks. Kita klik tanda tambah di title box ini, kemudian ISO-nya ini, kemudian di set ini kan sudah ada ISO, ini bisa kita delete saja dulu, delete. Nah, hilang. Nah, di ISO ini kita klik kanan ya, ISO yang ini ya, di drawing resource ya, ini kita klik kanan, bukan di set. Di drawing resource ini kita klik kanan, kita edit. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, ini kita hapus saja misalnya, jadi tidak jadi masalah, kita hapus. Kita akan mengganti dengan bentuknya yang seperti ini etiketnya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat dulu ya. Di sini saya buat dulu, kita ambil line ya. Kita ambil line di mana saja tidak jadi masalah. Ini saya buat dulu ukurannya 49, kemudian ke sananya itu 185. Kemudian ke bawahnya ini kita tutup sampai di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita mengikuti ukuran yang ada di sini. Nah, dari bawah ini ukurannya 10 ya. Maka kita buat dulu line ya, kita ambil line-nya garis seperti ini ya. Kemudian kita hitung saja supaya cepat. 1 2 3 4 5. Ada 5 garis di sini ya. Ada 5 line, 1 2 di sini, 3 4. Nah, seperti ini kita buat aja dulu garis ini tanpa diukur. Nah, baru kemudian kita lakukan pengukuran dimension. Di sini klik dimension, dari sini ke sini tadi itu 10, kita klik ketikkan angka 10. Nah, 10. Kemudian selanjutnya itu 15. Ini dari sini ke sini itu bentar ya, karena ini sudah terkunci nih. Dimension ini dia tidak mau, maka ini harus kita delete dulu. Kita klik OK, delete. Dimension yang ini dari sini kita di 10 15, berarti ini 25 ya. Di dimension ini ke sini itu 15. Nah, 15 ya. Ini ke sini tadi jadinya 95 ini ya. Seharusnya ini jadi 10 karena yang bergerak ini. Atau kita mulai pengukurannya itu dari atas supaya dia tidak bergerak di sini ya. Kita kunci dari atas, yang atas itu 8 ya. Kita buka dulu di sini, dimension ini kemari itu 8, kemudian selanjutnya 8, ini juga kemari 8, kemudian 8 lagi, jadi ada 3 8-nya. Nah, ini sudah terkunci juga ya. Kita delete saja dulu, kita delete, kemudian kita buat line baru ya. Kita buat line baru. Nah, kemudian kita dimensionkan ini ke sini. Nah, itu 8. Oke. Selanjutnya ini 15.
ya. Nah seperti itu, 8 8 8 15. Nah kemudian ini 10. Oke, nah sudah seperti ini, 8 8 11. Sekarang kita buka ini kembali, kemudian ada garis vertikal ya, tadi horizontal. Kita buat saja di sini garis line, kita klik lagi line, kita buat saja di sini batasnya itu sampai nomor 2 di kotak nomor 2. Nah sampai di sini. Kemudian selanjutnya ada lagi 1 2 3 4, ada 4 garis lagi ya, seperti ini, seperti ini, satu lagi di sini ya. Nah baru kita masukkan ukurannya ya. Di sini ini jaraknya 10 ya, dimensionkan lagi dari sini ke sini itu 10. Kemudian 50. Di sini saya buat 54 saja ya, 54. Kemudian ini 10 ya, ini 10. Nah ini 10. Kemudian selanjutnya itu 35 30 ya, 35 dimension ini 35. Kemudian ada satu garis lagi, kita buat line, kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita dimensionkan itu ukurannya 30 ya, 30. Nah ini adalah sisanya. Nah selanjutnya di sini kita buat lagi, di sini ada ukuran ya 50 ya. Nah di sini ada garis lagi, line ya, kita buat di sini ya. Kemudian tidak ada lagi ya, kalau yang terakhir ini seharusnya ini sampai ke bawah ya, sampai ke bawah nih, sampai ke bawah. Maka ini harus kita buat menggunakan extend yang ini ya. Kita klik extend, kita klik. Nah ini satu lagi klik oke bawah. Nah kemudian ini ukuran yang ini itu 50 ya, ini dimensionkan bagian ini ke bagian ini itu 50. Oke. Nah selanjutnya ini sudah, kemudian ini 30 ya. Di sini ada ukuran lagi di sini untuk posisi atau tempat pembuatan simbol gambarnya. Nah ini 30. Oke seperti itu. Nah selanjutnya di bawahnya ini ada lagi ya untuk judul gambar dan instansi yang mengeluarkan gambar ya. Ini judul gambar, ini instansi yang mengeluarkan gambar. Nah kita buat di sini berarti di paling bawah ya, di paling bawah itu ukurannya juga 50. Nah bisa sih sebenarnya kita extendkan saja, ini kita extendkan ya, extendkan ke bawah karena ukurannya sama. Ini kita trim. Nah seperti itu. Kemudian yang ini juga kita trim. Nah ini dia. Oke. Nah ini 50. Kemudian yang ini 55. Nah di sini ada garis lagi, satu lagi, kita klik line. Nah di sini ya, ini ukurannya dari ini ke sini itu 55. Nah seperti itu. Oke. Nah selanjutnya di sini kita lihat lagi, ini ada lagi garis ya, ada garis di sini, kita line ya. Di sini ada garis. Nah seperti ini. Kemudian kita dimensionkan
ya. Ini jaraknya itu 15. Oke ya. Nah seperti ini pembuatan untuk etiketnya ya. Ini sudah jadi ya, tinggal bagian-bagian yang tidak diperlukan nanti kita hapus saja ya. Nah seperti misalnya ini tidak ada ini ya. Nah ini kita hapus, kita delete saja, itu tidak ada ya, karena langsung dia di dua kotak ini keterangan, dan yang ini bagian yang dikosong yang harus kita isi nantinya. Nah selanjutnya di sini ada lagi ya, di sini ada garis lagi, line lagi ya. Kita klik line ya, kita buat di sini ya, misalnya seperti ini saja. Nah baru kita tentukan ukurannya, dimension dari sini ke sini itu 5. Oke, ini ke sini juga 5 ya, maka ini yang terakhir tentunya 5. Oke, nah seperti ini untuk pembuatan ukuran. Nah di sini sahabat inventor, ketika selesai kita membuat etiket seperti ini ya, kalau kita perhatikan ya, di sini ada garis-garis tipis dan garis tebal ya, yang mana saja garis tipis dan mana saja garis tebal, kan begitu dari dalam etiket. Nah caranya itu adalah ya, di sini saya coba membuat proses pembuatannya, bagaimana membuat ini garis tipis. Nah yang pertama kita klik annotate. Nah ini kita klik annotate ya, kemudian kita di sini sebenarnya sudah ada pilihannya. Kita lihat saja di sini break line itu menggunakan ukuran apa ya, atau hidden ISO. Kita lihat di sini hidden ISO ya, karena di dalam gambar teknik itu ada ukuran-ukuran garis ya. Kita lihat hidden ISO ini 0,35. Nah kita cari yang ukurannya itu yang 0,25 nah 0,25. Di sini ada yang menggunakan center mark ya, center mark itu 0,25. Oke, kita lihat di sini adakah center mark, coba kita cari center mark. Di sini tidak ada. Coba kita masukkan, kemudian edit layer ya, edit layer, kita klik edit layer ini ya, kita klik edit layer. Di sini kita masuk ke, boleh menggunakan dimension karena di sini dimension 0,25 ya. Oke, ini kita gunakan dimension saja yang untuk garis tipisnya. Nah yang mana saja garis tipis ya, kita klik ini ya, ini menggunakan garis tipis, berarti kita gunakan dimension. Nah dia akan berubah menjadi garis tipis seperti ini. Kemudian ini juga yang ini ya, yang ini garis tipis ya, ini dimension, kita pakai garis dimensionnya. Yang lainnya itu garis tebal ya, hanya ini saja yang garis tipis ya. Itu saja untuk pembuatan garis tipis di menggunakan inventor untuk pembuatan etiket ya. Nah seperti ini saja. Yang lainnya itu menggunakan garis tebal. Garis tebalnya itu pastinya itu menggunakan border ya. Border itu garis gambar. Nah jadi kalau di sini saya buat ini border ya, ini saya klik sambil menekan tombol kontrol pada keyboard ya. Nah ini kemudian ini ya, ini. Nah ini merupakan kita buat garisnya itu border. Nah seperti itu. Nah ini belum terklik ya. Nah, ini kemudian ini itu juga menggunakan border ya. Yang ketebalannya itu kalau kita lihat di edit layer ya, kalau kita lihat di edit layer untuk border itu ini ya 0,7 ya. Tetapi di sini kita coba merubah, ini jangan 0,7 tetapi ini 0,5 ya untuk ukuran garis gambar ya. Nah seperti itu.
Nah, ini kita klik border ya, otomatis ini sudah berubah ya, mengikuti ukuran yang kita ubah tadi. Nah, saya kira seperti itu untuk pembuatan etiket. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat tulisan-tulisan seperti yang ini. Tetapi sebelum membuat tulisan itu ya, karena di sini kita diharuskan menggunakan ya keterangannya di sini untuk gambar tiket menggunakan font Isok Peur ya. Nah, di sini kita coba ya merubah hurufnya, karena kalau di sini kita langsung ketikkan huruf itu default. Nah, cara merubah huruf itu kita klik di sini manage, kemudian style editor ya, kita klik style editor. Nah, setelah style editor kita klik, di sini ada teks ya. Di sini ada teks, label teks ISO ini kita ganti, kita cari di sini Isok Peur. Ya, nah ini Isok Peur, tulisannya itu miring. Oke. Nah, kemudian ada note text ISO. Ya, ini kita save, kita klik note text ISO-nya, kita cari Isok Peur. Ya, Isok Peur kita buat garisnya itu miring. Ya, dengan tinggi huruf 3,50 ya, walaupun nanti harus ada yang huruf yang kita rubah sedikit. Oke, setelah itu kita klik save and close ya, kita klik save and close. Nah, seperti itu. Nah, baru kemudian kita lakukan lagi ke annotate ya. Nah, ini kita mau ngambil teksnya ya, pembuatan teksnya atau dari sketch. Nah, ini dari sketchnya kita ambil sketch, kita klik teks ya, maka kita buat di sini nah, kita klik seperti ini, kemudian kita buat ini center, kita ganti namanya, kita buat nama ini nomor ya, kemudian kita klik oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nama ini merupakan nama-nama bagian dari alat yang kita buat nanti ya, atau produk yang kita buat. Kita ambil center. Nah, di sini kita buat nama bagian saja ya, nama bagian. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik oke. Oke, kemudian di sini ada jumlah ya, jumlahnya berapa. Misalnya membuat pilar atau tiang. Nah, jumlahnya nanti misalnya 2, maka ketikkan 2. Nah, di sini jumlah ya, ada jumlah ya. Kemudian di sini ada bahan ya, di sini ada bahan yang untuk pembuatannya itu apa ya. Di sini ada bahan ya, ini boleh kita buat di tengah atau di pinggir, terserah, tidak jadi masalah. Oke, kita bahan. Kemudian di sini ada keterangan bahwasannya ini ukurannya ya, karena di dalam etiket itu harus menjelaskan keseluruhan ukuran ya. Kemudian di sini ada keterangan ya. Nah, keterangannya ini apakah dibuat, apakah dibeli nantinya ya. Di sini keterangan. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah seperti yang ini ya. Nah, ini kemudian di sini ada tingkat kekasaran ya. Nah, tingkat kekasarannya itu misalnya nantinya berapa seperti itu. Nah, misalnya di sini coba kita buat ya, nilai kekasarannya itu bebas saja ya, bebas saja nilai kekasarannya. Teks saya buat di pinggir, saya ikutin ini kekasaran dalam milimeter saja ya. Nah, seperti ini tidak, posisi yang tidak di tengah, kita klik lagi, kita blok, kemudian kita buat ini oke. Nah,
Kemudian di sini ada jenis dokumen. Nah, jenis dokumennya bisa diisi dengan komponen, rakitan, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita buat jenis dokumennya. Kita klik teks, kita buat di sini jenis dokumen yang ini apa misalnya ya, jenis dokumen misalnya nanti apa, baru kita tambahkan di sini. Nah, ini tidak pas di tengah, kita klik 2 kali, kemudian kita blok, kita ambil yang ini, kita klik oke, jenis dokumen. Nah, di sini ada peringatan ya, di sini ada peringatan. Nah, saya buat seperti ini, teks, kemudian saya tarik, saya ambil senternya, kemudian di sini peringatan. Nah, selanjutnya di sini ada skala satuan tanggal ya. Di sini ada skala satuan tanggal. Nah, ini skala gambarnya nanti ya. Di sini kita buat skala ya, kemudian di sini satuannya ya, satuan. Oke, kemudian di sini ada satu lagi tanggal ya, tanggal pembuatan gambar, tanggal ya. Kita klik oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini hurufnya ini terlalu besar menurut saya, bisa saya perkecil ya, bisa saya gunakan 2. Nah, seperti ini, karena terlalu besar ya, jadi kita perkecil saja karena tidak sesuai, tidak indah. Nah, kita buat seperti ini. Oke, ini kita buat di posisi tengah. Nah, center. Nah, selanjutnya di sini nanti ada lagi digambar ya oleh siapa ya. Nah, misalnya di sini kita klik lagi teks, atau kita kopikan saja ini bisa, kemudian nanti kita rubah ya, tekan kontrol pada keyboard, kemudian klik copy. Kita tentukan dulu base pointnya ya, misalnya ini. Nah, di sini kita letakkan oke, kemudian down. Nah, kita ganti di sini ini digambar oke, kemudian diperiksa ya, diperiksa. Kemudian di sini kita buat disetujui. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian di sini ada logonya, nanti kita buat saja. Kemudian di sini judul gambarnya ya. Ini kalau untuk pembuatan etiket ya. Kemudian coba kita klik teks lagi ya. Di sini kita buat lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita klik center. Kemudian ini kita klik tanda titik ya, titik 2. Nah, skalanya misalnya 1:2. Nah, seperti itu. Kita klik oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ini hurufnya kita ganti dulu supaya dia proporsional. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik copy saja, kita select base pointnya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini, down. Nah, baru kita edit satuannya dalam milimeter ya. Kemudian tanggal pembuatannya misalnya tanggal misalnya kita buat di sini tanggal 13 bulan 9 2024 ya. Kita klik oke.
Nah seperti itu. Nah ini tidak posisi tengah, kita buat dulu. Oh ini udah posisi tengah ya, kurang ke bawah saja, kita tarik sedikit. Oke. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ini kita bisa kopikan ke sini ya, kita klik, tekan kontrol di keyboard, kemudian select, kemudian kita copy, klik base pointnya di mana ya, kemudian kita pindahkan ke sini misalnya ya. Nah seperti itu, kemudian down. Nah ini kita edit di gambar, misalnya di sini ya. Nah seperti itu, kemudian di sini diperiksa misalnya nah seperti ini, kemudian di sini disetujui, misalnya kita buat saja di sini WI kita ya, WI kita saja kita buat. Sebenarnya tergantung dari yang di sekolah itu ya. Nah seperti ini untuk pembuatannya. Selanjutnya di sini ada, kita lihat di sini ada nomor tugas ya. Nomor tugas ini bisa kita buat secara otomatis. Kita klik teks ya, nanti jadinya otomatis ya. Kita klik teks di sini, kemudian kita ambil center ya, bisa kita ambil juga ini center, kemudian kita klik shift pada keyboard, kemudian tanda lebih kecil ya, kemudian kita masukkan saja sini hurufnya itu nomor tugas misalnya, kemudian kita klik tanda ini. Nah seperti itu. Oke, nah mungkin hurufnya kita ganti atau biarkan saja seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita copy ya, bisa kita copy. Nah seperti ini, select base pointnya, kita geser ke bagian ini misalnya lurus seperti ini ya, atau kita buat teks baru saja seperti ini, teks seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil senternya, kita klik tanda seperti tadi, tanda lebih besar dan lebih kecilnya kita buat di sini sheet, misalnya sheet per sheet, kita buat tanda ini ya, kemudian kita klik OK supaya nanti hasilnya jadinya otomatis seperti itu. Nah untuk judulnya ini ya, judulnya ini bisa kita buat otomatis atau manual saja lah ya. Ini kita buat manual saja ya, seperti ini. Kita klik center line, ini juga center line, kita buat misalnya di sini namanya Risma. Nah seperti itu, ini kita tebalkan misalnya. Oke. Nah ini judulnya. Nah di sini ya, di sini misalnya kita buat instansi tempat kita menggambar ya. Nah jadi keterangan di etiket itu sudah jelas sebenarnya di mana kita menggambarnya. Kita ambil center line nya, di center tulisannya sini, misalnya saya buat nama sekolah saya lah ya. Nah misalnya seperti ini, saya klik OK. Nah kalau misalnya hurufnya turun seperti ini, kita coba saja, kita klik ini, kita nanti jadi 80. Nah jadinya seperti ini. Oke. Nah di sini juga kita bisa menambahkan image ya, logo sekolahnya. Misalnya saya cari di sini logonya image ya, kemudian saya klik di sini. Nah seperti ini, kemudian kita cari logonya itu, kita simpan di mana, misalnya di sini kita cari di sini logo sekolah ya, kita cari di sini logo sekolah misalnya ini, kita open. Nah jadinya di sini seperti ini. Oke, kita tekan escape. Nah ini bisa kita geser
supaya pas. Nah ini logonya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Di peringatan nanti kalau diperlukan kita isi, kalau tidak usah ya. Nah di sini ada lambang proyeksi ya, lambang proyeksinya ya. Kita lihat di sini ada ketentuannya ya. Nah di sini jadi ada ketentuan di sini, ukurannya itu berapa ya, jelas di sini ya. Ada 3,5 atau 5 di sini ya. Nah ini coba saya buat di sini. Pertama itu saya ganti dulu ini 15. Saya ganti dulu, saya buat dulu garis sumbu. Nah seperti ini saya ganti, saya ukurkan kemari itu 7,5 karena tadi 5. Sebentar, ini ini 15 ya, 7,5 ya, 7,5. Kemudian garis ini ya, saya klik, saya masuk annotate. Di sini saya masuk ke edit layers ya, edit layers. Kita tunggu masuk ke edit layer. Di sini ada center line ya. Center line ini kita ganti dulu supaya dia menjadi atau kita ambil saja center line saja. Center line ini kita ganti jadi 0,35 ya. Continuousnya kita ganti dari dash dot. Nah seperti ini. Kemudian kita save and close. Nah kemudian kita klik ini, klik di bagian ini, cari center line. Nah maka jadi bentuk garis putus-putus ya, karena garis putus-putus itu ketebalannya 0,35 kalau di gambar tekniknya. Kemudian kita kembali ke sketch, saya klik line lagi ya. Di sini saya buat lagi ya, langsung circle. Saya klik di sini, misalnya ini 5 ya. Di sini maka ini harus 10 ya, ini 10. Nah kemudian saya klik di sini annotate-nya. Nah ini kebetulan annotate-nya belum aktif ya, jadi saya buat aja line baru ya. Nah line baru dari sini ya. Kemudian ini saya extendkan untuk di atasnya. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian ini saya ganti jadi center line ya. Saya ganti jadi center line supaya dia menjadi garis sumbu. Nah selanjutnya di sini saya klik lagi sketch-nya line ya. Saya buat ini ya ke sini, kemudian saya buat ini kemari. Nah ini ke sini. Nah ini merupakan simbol gambarnya yang digunakan. Ini kemudian saya klik masuk ke annotate, saya klik di sini jadi border. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini pembuatan etiketnya. Kemudian saya klik finish ya. Saya klik finish sketch, kemudian save edit to ISO, yes ya. Nah kemudian di sini tadi sudah saya delete, tidak ada lagi ISO nya. Kemudian ini saya klik kanan, saya insert. Nah maka akan muncul seperti ini ya. Nah ini yang harus kita buat ya. Nah di sini bisa saja ya, langsung kita edit lagi di sini. Nomor tugasnya itu bisa saja kita buat langsung sebenarnya. Kita jadikan misalnya nomor tugas 01 misalnya ya, tugas yang pertama. Kemudian di sini kita nggak usah buat otomatis, kita buat 1/1 berarti lembar pertama. Nah seperti itu. Kemudian kita finish, yes. Nah seperti itu ya. Ya ini lembar pertama dari pertama. Nah ini untuk pembuatan etiket ya. Nah kemudian etiket ini supaya kita tidak membuat setiap kali membuat gambar kita harus buat lagi. Nah ini bisa kita kontrol S kan ya, atau kita save as. Caranya itu save
klik file, kemudian kita save askan. Di sini save copy as template, kita klik. Nah, mau kita simpan di mana? Di sini sudah ada saya simpan. Di sini saya buat saja drawing A3 A32 ya, karena di sini sudah ada drawing A3 saya buat. Kita klik save ya, saya klik save, yes ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita klik new ya, ketika kita mau buat drawing berikutnya, di sini sudah ada ya, di mana dia tersimpan ya. Kita klik di sini enus ya. Nah, tadi saya ada buat, nah di sini ada 4 yang udah pernah saya buat, kemudian ada, nah ini yang saya buat tadi ya, drawing A3 2. Nah, kelemahannya ya, dia akan kembali ke default ya, dia akan kembali ke default, dan kita harus mengatur kembali ya. Kalau kita klik ini, ininya etiketnya tetap ada, tetapi dia akan kembali ke default. Yang kembali ke default itu apanya? Tulisannya ya. Maka nanti ketika sudah terbuka, maka kita kembali lagi ke manage, kemudian style editor kita klik, maka kita di sini harus merubah kembali ukuran-ukuran kertas, ukuran-ukuran tulisannya seperti itu ya. Nah, di teksnya ini nanti kita cari, kita robah lagi ukuran-ukuran kertasnya, ukuran-ukuran tulisannya. Nah, seperti itu. Jadi setelah selesai baru kita save and close. Oke, sahabat inventor, itu cara untuk pembuatan drawing ya, atau pembuatan etiket. Kita belum masuk ke pembuatan ini ya. Nah, pembuatan ini, walaupun sebenarnya di sini ya, di sini bisa sebenarnya kita lakukan part list ya. Part list itu nanti di annotate-nya ini, di sini di sini ada part list. Jadi apa yang kita gambar itu nanti muncul di sini seperti itu. Makanya usahakan setiap kali menggambar tuh secara berurutan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan masuk proses pembuatan ini, beserta nanti kita gunakan menggunakan part listnya ya. Ya, ini hanya untuk pembuatan etiket saja dulu ya, yang saya coba buat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti, dan membantu sahabat-sahabat inventor semua, termasuk juga kepada siswa saya. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.